Dewa medis terkuat. Bab 447. Luka-lukaku tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Jangan lupa, orang yang melukaiku berasal dari Guangcheng Immortal Mansion, seorang ahli alam pembunuh dewa yang terkenal. Dia adalah kerabat Guangcheng Jun, Yan Li Huo. Serangannya sangat kejam, membunuh orang tanpa terlihat. Beruntungnya aku mampu menahan salah satu serangannya, tetapi terkena di meridian dan terluka parah. Sekarang, sangat sulit untuk memastikan bahwa cedera tidak terus memburuk. Jika Anda ingin pulih dari cedera, itu sama sekali tidak mungkin tanpa kekayaan alam yang berharga. Ling Qingsui tampak bersalah. Nenek, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, nenek tidak akan terluka separah ini. Maafkan aku. Anak bodoh. Nenek Ling dengan lembut membelai kepala kecil Ling Qingsui dan berkata sambil tersenyum tipis. Kamu adalah anak tunggal keluarga Ling, harapan terakhir keluarga Ling. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi selir putra Yan Li Huo. Kamu akan menghancurkan masa depan keluarga Ling. Nak, tahukah kamu? Dahulu kala, keluarga Ling kita juga memiliki seorang pria yang sangat kuat. Aku mendengar dari kakekmu bahwa namanya adalah Ling Fei, dan dia adalah kebanggaan seluruh keluarga Ling. Meskipun kita bukan garis keturunan langsungnya, karena kekuatannya telah mencapai puncak, kita yang memiliki darah keluarga Ling di tubuh kita juga pasti memiliki bakat yang melebihi orang biasa. Jiangbei di bumi ini adalah tempat di mana dia pernah menjadi terkenal. Itu juga merupakan kampung halaman keluarga Ling kami. Pada saat itu, beberapa orang memanggilnya Tuan Ling. Tuan Ling. Ling Qingsui mengerutkan kening. Entah kenapa dia teringat pada Xiao Chen. Orang jahat itu tampaknya juga bernama Tuan Xiao dari Jiangbei. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dalam hati dan menyingkirkan pikiran itu. Konon leluhur keluarga Ling menjadi kaisar ilahi yang legendaris. Nanti, bepergian di langit. Namun Xiao Chen, pada hakikat, hanyalah manusia biasa. Meskipun di Jiangbei, dia dianggap sebagai orang yang sangat berkuasa. Tapi, pada akhirnya, dia hanya pamer di sini. Jika dia meninggalkan Jiangbei, dia akan menjadi sasaran empuk dalam hitungan menit. Qingsui. Kita berdua akhirnya lolos dari kejaran rumah abadi Guangcheng dan melarikan diri ke tempat ini di Jiangbei. Kau harus menemukan cara untuk membangkitkan garis keturunanmu di sini. Hanya dengan cara ini keluarga Ling kita bisa memiliki harapan untuk bangkit kembali dan tidak diganggu oleh rumah abadi Guangcheng. Ling Qingsui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, nenek, aku tahu, aku akan bekerja keras. Begitu keduanya selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Sialan. Buka pintunya. Ling Qingsui, buka pintunya untukku. Nenek Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melirik Ling Qingsui. Siapa yang ada di luar? Wajah Ling Qingsui tampak sedikit jelek. Orang kaya generasi kedua yang mengejarku. Aku akan keluar dan melihatnya, nenek, kamu tidak perlu khawatir. Nenek Ling mengangguk. Kamu harus berhati-hati dan jangan melepaskan kekuatanmu sembarangan. Kalau tidak, hati-hati kamu akan ditemukan oleh orang-orang Yan Li Huo. Jangan khawatir, Nek. Aku tahu batas kemampuanku. Ya, silakan. Ling Qingsui baru saja masuk ke halaman ketika gerbangnya ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Beberapa anak buah samatenya juga dilemparkan ke halaman dan dipukuli hingga babak belur. Mengikuti dari dekat, beberapa pria berpakaian jas hitam masuk, dan akhirnya, Zhao Tianliang masuk dengan wajah muram. Zhao Tianliang, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wajah Zhao Tianliang tampak sangat jelek, dan separuh wajahnya bengkak parah. Pada saat ini, matanya berbinar dingin, dan dia hanya berharap bisa menghajar Ling Qingsui sampai mati. Ling Qingsui, dasar jalan kecil. Gara-gara kamu, aku jadi menyinggung Tuan Xiao. Aku baru saja menelepon ayahku, dan dia sudah tahu kalau aku sudah memukul Tuan Xiao. Jadi, dia ingin aku segera kembali dan mengulitinya. Ling Qingsui mencibir. Apa hubungannya denganku? Aku tidak memintamu untuk memukulnya. Kau tidak bisa menahan diri dan memukulnya. Bisakah kau menyalahkanku untuk itu? Diam. Wajah Zhao Tianliang tampak agak ganas. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa menyinggung perasaannya? Dasar jalang. Gara-gara kamu, aku jadi kena masalah sama dia. Makanya aku jadi begini. Ayahku pasti akan menghajarku sampai mati kalau dia menangkapku. Dia nggak akan membiarkanku pergi. Jadi sekarang, aku juga nggak akan membiarkanmu pergi.
Ling Qingsui menyipitkan matanya sedikit. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Tianliang tersenyum muram. Hehehe, bagaimana? Tentu saja aku akan membuatmu membayar harganya terlebih dahulu. Ayo, tangkap dia dan ikat dia. Hari ini, aku harus menunjukkan padanya betapa hebatnya aku. Setelah mengatakan itu, beberapa anak buahnya segera bergegas menuju Ling Qingsui. Huff! Kau mencari kematian. Ling Qingsui mengangkat kakinya sedikit, melompat ke atas, dan melancarkan beberapa tendangan tanpa bayangan ke udara, menghantam dada beberapa orang dengan keras. Hanya dalam sekejap, seluruh anak buah Zhao Tianliang terpesona. Ketika mereka mendarat di tanah, semua orang pingsan, dada mereka ambruk, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Alam dewa super tingkat ke-7, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri, tanpa mengeluarkan energi spiritual apapun, sudah cukup untuk melawan lawan. Zhao Tianliang menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak menyangka kau ternyata seorang ahli super. Ini benar-benar mengejutkanku. Ling Qingsui, kau benar-benar pandai menyembunyikan diri. Ling Qingsui mengangkat dahinya, rambutnya yang berantakan, dan berkata dengan sedikit kesombongan di matanya. Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Zhao Tianliang, harus kukatakan, kau benar-benar mencari mati. Kau benar-benar berani mencari masalah untukku. Sekarang, kau tidak perlu khawatir ayahmu mencari masalah untukmu. Karena, aku akan mengantarmu pergi. Ahahaha. Zhao Tianliang tertawa keras ke arah langit. Kenapa kamu tertawa? Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sementara Zhao Tianliang berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Jangan takut padamu hanya karena kau punya sedikit kekuatan. Kau adalah praktisi bela diri, tapi aku bukan orang yang mudah menyerah. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sepotong batu giok kuno dari sakunya. Ling Qingsui menyipitkan matanya sedikit. Senjata sihir yang bisa menyerang. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Hehehe, tentu saja aku membelinya. Ini adalah barang bagus yang aku beli dengan harga lebih dari 1 juta. Aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu hari ini. Ling Qingsui, harus kukatakan, kita benar-benar musuh. Kau jatuh. Setelah berkata demikian, dia menggigit jarinya, memeras darah, dan meneteskannya langsung ke kepingan giok itu. Brengsek. Bab 448. Ling Qingsui tidak takut dengan token giok kecil di tangan Zhao Tianliang. Bagi seorang guru sepertinya yang berada pada alam dewa super tingkat ke-7, senjata sihir giok biasa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Namun dalam kasus ini, dia harus mengeluarkan energinya. Ada suatu formasi di halaman ini. Jika dia meledakkannya, itu akan menimbulkan suara yang sangat keras, dan juga akan menimbulkan masalah besar untuk dirinya sendiri. Melihat Zhao Tianliang telah menyalakan token giok dengan darahnya sendiri, Ling Qingsui tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia menggertakkan giginya, menghentakkan kakinya, dan langsung melompat keluar. Dengan bantuan kekuatan energi spiritual, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dan seperti kilatan petir. Sebelum Zhao Tianliang sempat bereaksi, Ling Qingsui sudah tiba di depannya. Pengadilan kematian. Dengan teriakan pelan, tinjunya yang berwarna merah muda langsung menembus dada Zhao Tianliang di tempat, sementara Zhao Tianliang menatapnya dengan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Qingsui memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat. Itu sungguh mengerikan. Mata Ling Qingsui dingin. Dia melemparkannya ke tanah seperti ikan asin dan menghancurkan token giok itu untuk mencegahnya meledak. Pada saat ini, pintu kamar terbuka dan Nenek Ling berjalan keluar perlahan. Qingsui, kau baru saja menggunakan energi spiritualmu. Ling Qingsui menggertakkan giginya dan membungkuk kepada neneknya. Nenek, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak melakukan pekerjaanku dengan baik, sehingga menyebabkan situasi ini. Nenek Ling menarik napas dalam-dalam. Tutup matamu. Helaan napas pelan. Hei, lupakan saja. Masalah ini bukan salahmu. Ini mungkin nasib keluarga Ling kita. Kamu baru saja mengeluarkan energi spiritual, meskipun itu hanya sesaat, tetapi mungkin tidak akan ditemukan oleh para pengejar itu. Dalam waktu dekat, kita mungkin tidak dapat tinggal di Jiangbei. Nenek, maafkan aku. Tidak perlu membicarakan ini lagi. Keluarlah sekarang dan cari cara untuk mendapatkan tiket. Kita akan meninggalkan Jiangbei malam ini dan kita perlu mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu, baru kita bisa membicarakannya. Ya. Ling Qingsui segera meninggalkan halaman kecil itu,
sementara Nenek Ling berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Semoga kali ini mereka tidak mengetahuinya. Para leluhur, mohon berkati keluarga Ling kami. Kingsway adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa di keluarga Ling kami. Jika sesuatu terjadi padanya lagi, keluarga Ling kami akan punah. Sayangnya, tidak seorang pun memiliki kesempatan mendengar kata-kata ini. Dan pada saat ini, beberapa sosok yang jauh di Istana Abadi Mozu juga dengan cepat melompat keluar dari kamar mereka masing-masing. Semua orang memasang ekspresi muram di wajah mereka, menatap ke arah Jiangbei, negara bagian Yan, di luar dunia kecil. Apakah kamu merasakannya? Benar sekali. Baru saja, memang ada kekuatan yang mirip dengan keterampilan keluarga Ling yang muncul sesaat. Meskipun aku tidak yakin dengan lokasi pasti lawan, aku bisa merasakan secara kasar kekuatan cepat itu. Long Quan, Li Hu, kalian semua, pergilah cari tempat di mana kekuatan itu baru saja muncul dan mulailah pencarian. Kami akan segera sampai di sana. Begitu kalian menemukan Ling Kingsway, segera kendalikan dia dan jangan biarkan dia melarikan diri. Ya. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Kepala sekolah Istana Abadi Mozu dan beberapa tetua perlahan mengepung mereka. Mereka baru saja dengan jelas merasakan kekuatan itu. Karena Istana Abadi Mozu dekat Jiangbei. Tidak jauh, jadi mereka bisa merasakannya dengan jelas. Senior, mungkinkah tempat yang baru saja Anda sebutkan adalah Jiangbei? Apakah itu Jiangbei atau bukan, kami tidak tahu. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Para senior yang tersisa dari Istana Abadi Mozu berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak bangga. Semua orang di Istana Abadi Mozu tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mereka saling memandang dan melihat kesungguhan dan ketakutan di mata masing-masing. Baiklah, senior, ada sesuatu yang kami tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Jangan bertele-tele. Kalau ada yang mau diomongin, langsung aja ngomong. Baiklah, katakan saja. Berbicara. Baiklah. Senior. Jika itu Jiangbei, kami sarankan kamu jangan pergi ke sana dengan santai. Oh. Apa maksudmu? Begini. Para senior yang terhormat, ada seorang master super yang luar biasa di Jiangbei. Jiangbei adalah wilayah kekuasaannya. Jika kalian memprovokasi dia, aku khawatir kalian akan mendapat masalah. Ya. Para senior, kalian benar-benar akan mendapat masalah. Orang itu pemarah. Dan dia sangat berkuasa. Para senior dari Istana Abadi tidak bisa menahan tawa. Kata-kata yang konyol. Apakah menurutmu ini perbedaan antara Istana Abadi dan dunia fana? Dibandingkan dengan orang-orang di dunia fana, kamu di Istana Abadi memang akan bertemu dengan beberapa makhluk yang kuat. Namun, kita semua telah dipromosikan ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Apakah menurutmu kita akan dikalahkan oleh orang-orang di dunia fana itu? Sungguh konyol. Melihat betapa ceroboh dan diremehkannya musuh, semua orang di Istana Abadi Mozu tidak dapat menahan ekspresi serius. Senior, kami tidak bercanda. Kalian tidak bisa pergi ke Jiangbei, negara Yan. Ada makhluk yang sangat kuat di sana, dan kami tidak mampu memprovokasi dia. Bahkan kalian tidak boleh memprovokasi dia dengan santai, kalau tidak kalian pasti akan mati. Diam kau. Bajingan. Beberapa senior dari Istana Abadi menjadi marah saat itu juga. Kau berkata seperti itu, apakah kau masih keturunan Istana Abadi Mozu kami? Beraninya kau meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Kukatakan padamu, Jiangbei, bahkan jika ada naga, kita harus menggulungnya. Kalau tidak, kita akan memukulnya menjadi cacing. Sehingga ia bahkan tidak akan bisa berdiri. Setelah mengatakan itu, beberapa senior dari Istana Abadi berbalik dan kembali ke kediaman masing-masing dengan marah. Hal ini membuat semua orang di Istana Abadi Mozu tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Bagaimana mungkin para senior ini meremehkan musuh begitu? Benar sekali. Kekuatan Jiangbei Xiao Chen sungguh luar biasa. Lebih dari 300 Istana Abadi kita tidak sebanding dengannya. Selain itu, para senior Istana Abadi Kunlun semuanya dikalahkan olehnya. Bukankah para senior Istana Abadi Mozu kita bahkan lebih tidak berdaya melawannya? Jika dia membunuh orang-orang ini dan kemudian mengetahui bahwa mereka berasal dari Istana Abadi Mozu, maka kita akan hancur, kan? Semua orang saling memandang, dan mata mereka mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain, di Jiangbei, Xiao Chen kembali ke rumah bersama putrinya. Begitu dia kembali,
Xiao Ziyi dengan gembira mengangkat tangannya dan bersorak. Wah, baunya harum sekali. Ibu sedang memasak. Mendengar suara Xiao Ziyi, Liu Yunxuan segera keluar dari dapur dengan spatula masak di tangannya. Dia terbatuk pelan dan berkata, sayang, belilah sebotol kecap asin. Kita kehabisan kecap asin. Aku punya masakan yang membutuhkannya. Bersambung.